Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan Sultanil Aulia Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadri wa kulli waliyin wa waliyah qaddasallahu asrarahum wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Mahfud Termas ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang Muassis Jamiyatin Nahdlatul Ulama ila hadrati masyayikhina min Cipasung Tasikmalaya Ki Ruhiyat Ki Ilyas Ruhiyat Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat Matangku Toha Karawang Matu Bagus Bagus Sempur Abu Yadi Miyati Banten wa Abu Syair wa Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Ki Ibn Yamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan walidi Ki Hasan Bishir Syafi'i wa walidati Hajjari Ismailiyah binti Haji Abdul Majid Allahumma gfir lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari yang ke-15 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita, amal ibadah di bulan suci ini, dari mulai puasa, sholat taraweh, tadarrus, sedekah jariyah, dan lain sebagainya, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Haji Iskandar, ada Kang Agus Umam di Banten, ada Dadang Hussein di Cikampek, kemudian ada Laskar Begundal dari Satuan Brimob Polda Jabar, ada Wasyamsul Arifin di Sukabumi, ada Insinyur dan Hamdani di Kota Baru, ada Kang Sadiman Komarudin di Tasikmalaya Selatan, kemudian juga ada Nugroho Saputro Nyu, ya, ada Kang Mas Abdul Mu'in, Komandan Banser kita di Cidamaya, ada Kang Iqmal Nur di Tangerang, ada Jengan Om Komarudin di mana teh di Sumedang, dan yang lainnya semoga dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Ustadz Kamarudin Abdullah dan Haji Dani, Sekretaris MWPCNU Karawang dan Ketua MWC Cibuaya. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang fadilah sholat fardu. Seperti yang disampaikan kemarin, salah satu fadilah sholat fardu adalah menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sholat itu sebagai kifarah terhadap dosa bagi seorang yang melakukannya. Wa akhraja Ahmad wa Muslim ghairuhuma an Abi Umamah anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Imam Ahmad dan Imam Muslim dan selain daripada mereka berdua mengeluarkan sebuah hadis yang diterima dari Abi Umamah, bahwasanya seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini versi lain, ya. Versi lain dari hadis yang kemarin diceritakan asbabun nuzul tentang surat Hud ayat 114, yaitu wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail wa innal hasanati yuzhibinas sayyiat. Bahwa ada seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqim fi haddillahi marratan aw marratain." Kalau bahasa kita, orang ini sudah merasa diri sudah melakukan dosa,
Jadi sudah merasa sudah pasrah duluan. Hendaklah engkau itu akim fi haddillahi marrotan aw marrotaini. Tegakkanlah tentang hukum Allah satu atau dua kali. Fa'aradu anhu, lalu Kangjeng Nabi berpaling dari orang itu. Summa uqimatis sholatu, lalu dilaksanakanlah sholat. Maksudnya dikumandangkanlah waktu iqomah sholat. Falamma parogo, lalu setelah selesai dilaksanakan sholat, qala ainar rajul, mana ini? Bukan ini. Setelah selesai ada yang qomat, tentunya ya mungkin Bilal atau siapa di antara sahabat Nabi. Setelah beres qomat sebelum sholat, Kangjeng Nabi nanya, ainar rajul, mana tadi orang yang nanya ke saya itu, yang minta saya menegakkan had Allah itu, menegakkan hukum Allah itu, mana orangnya? Qala anaza ya Rasul, saya ya Rasul. Orang itu nyautin ya, karena dicari oleh Kangjeng Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, atmamtal wudu'a wa shallaita ma'ana anifan. Sekarang Mas, sholat wudu yang baik, ya, wudu yang sempurna, nanti sholat bersama kita, ya. Qala na'am, tentu saja wahai Rasul. Qala fa innaka, dan Kangjeng Nabi lalu menyampaikan lagi, fa innaka min khati'atikal kayaumin waladatska ummuka fala ta'uddu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau min khati'atika, dari kesalahanmu, kayaumin, seperti hari waladatska, telah melahirkan kepadamu siapa? Ummuka, ibu kamu sendiri. Oleh karena itu kamu jangan sekali-kali mengulanginya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi ini, bahwa kedatangan seseorang yang melakukan dosa lalu dia meminta untuk dilakukan had, ya, Nabi menghukumi Nabi menghukumi dia langsung, maka Kangjeng Nabi menyuruhnya untuk melakukan sholat bersama Kangjeng Nabi, dan itu akan menjadi kiparat terhadap dosa yang dilakukannya. Fa innaka min khati'atika kayaumin waladatka ummuka. Engkau sudah terbebas sekarang dari segala kesalahanmu, segala dosamu, dan engkau dengan dosamu ini seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, maka jangan kau ulangi lagi dosa itu. Wa anzalallahu inaidin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibunas sayyiat. Maka tatkala itu turunlah, Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 114 surat Hud yang tadi saya bacakan, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Dirikan oleh kamu sholat sehari semalam 5 waktu. Siang hari, di ujung siang ada 3 waktu, ada 2 waktu ditambah yang tengahnya, yaitu subuh, zuhur dan asar. Kemudian wa zulafa minal lail, permulaan malam, yaitu salat maghrib dan isya. Ini jadi masih menceritakan tentang asbabun nuzul ayat 114 surat Hud, yang berkaitan ternyata curhatnya seorang laki-laki yang minta kepada Kangjeng Nabi untuk dosanya itu diampuni oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengampuni dosanya, bagaimana cara bertobatnya dari dosa berdua-duaan, ya, dengan ghair mahram, sampai terjadi kublah, ya, ciuman, tapi tidak sampai terjadi zina. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa sholatul maktibah
bisa menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kecil yang dilakukan selama dosa itu belum termasuk kategori dosa besar, ya. Kalau termasuk dosa besar seperti musyrik, seperti zina, seperti korupsi, seperti apalagi itu termasuk dosa besar itu mabok-mabokan, judi dan lain sebagainya, itu tidak cukup dengan melakukan sholat fardu, tetapi harus dilakukan sholat tobat dan ada penyesalan yang dari si pelakunya dan ada niatan untuk tidak kembali mengulangi dosa-dosa tersebut. Barulah itu yang disebut dengan taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya, ya. Waqala dan bersabda lagi junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamah was subhi la yastati'unahuma. Antara kita dengan antara orang-orang munafik itu ada pembeda, ya. Syuhudun di sini ada saksi yang bisa membedakan antara kita orang mukmin dengan orang munafik, yaitu syuhudul atama subhi la yastati'unahuma, yang yaitu sholat yang dilakukan atamah itu awal awal malam, sepertiga malam awal, itu namanya atamah. Ya maghrib, isya, ya sampai sekitar jam 9-10-an lah, itu termasuk atamah. Wasubi dan sholat subuh. Jadi orang-orang munafik itu tidak melakukan 3 sholat ini, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau kita orang mukmin, orang muslim yang baik adalah orang yang melaksanakan sholat atamah dan sholat subuh itu. Sholat atamah adalah sholat yang dilakukan sepertiga malam awal, sementara sholat subuh pada penghujung malam atau permulaan pagi, ya. Nah, la yastati'unahuma, orang munafik itu tidak akan mampu melakukan sholat pada sepertiga awal, yaitu awal malam, yaitu sholat maghrib dan isya, dan sholat subuh. La yastati'unahuma, mereka tidak akan mampu melakukan itu, ya, tidak akan mampu melakukan sholat isya dan sholat subuh. Jadi artinya melalui hadis ini kita bisa simpulkan bahwa orang munafik itu pasti, ya, dijamin tidak mungkin melakukan atau menjalankan sholat asar dan sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau kita bisa melakukan sholat isya dan sholat subuh, berbesarlah hati bahwa kita termasuk orang yang tidak munafik. Jadi, tandanya orang mukmin yang benar, apakah kita termasuk mukmin atau munafik, gampang. Kalau kita masih mau menjalankan sholat isya dan sholat subuh dengan benar, berarti kita sudah terbebas dari golongan orang munafik. Tapi kalau kita masih bolong-bolong untuk menjalankan sholat isya dan sholat subuh, wah, itu berarti sudah pertanda bahwa kita ini termasuk orang munafik. Nauzubillahi min zalik, ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dan ditulis oleh beliau dalam kitab Muwatta'nya. Ya, Imam Malik sahibu madzahibil arba'ah, ya, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Selanjutnya, waqala dan bersabda kembali junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ballahu bi syai'in min hasanatihi. Man, barang siapa lakia yang menemui orang ini Allah akan Allah, wa huwa artinya mati, ya. Wa huwa, dan orang tersebut, keadaan orang itu mudayyi'un lis-shalah, menyia-nyiakan waktunya untuk sholat, menyepelekan sholat. Artinya, ya, banyak yang bolong. Kalau ada orang yang mati sedangkan orang tersebut meninggalkan sholat, menyepelekan sholat waktu hidupnya, lam ya'ba, dan maka
tidak akan mempersiapkan siapa Allah bisyai'in akan segala sesuatu. Syai'in itu ya min hasanatihi, bayannya yakni dari kebaikan-kebaikan orang itu, dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang itu. Jadi ada orang yang mati, kemudian orang tersebut menyepelekan sholat, orang tersebut tidak serius dalam melakukan sholat, banyak bolongnya, ya, belang bentong lah cek orang Sunda mah, maka lam ya'ballah bisyai'in min hasanati, Allah tidak akan mempersiapkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikannya. Jadi Allah biarkan saja orang itu. Artinya orang itu tersebut tidak termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah karena dia selama hidupnya menyepelekan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya kita berdoa setiap qomat dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha dan seterusnya, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, la ilaha illallah, itu ya. Nah, sebelum takbiratul ihram kita berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, sebelum mengucapkan usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, usolli fardhal subhi, setelah qomat, sebelum mengucapkan usolli, maka hendaknya kita berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat, jadikan juga keturunanku, keluargaku dan seluruh keturunanku juga orang-orang yang mendirikan sholat, ya. Jangan sampai kita mati sementara kita dicap oleh Allah mudayyi'un lis-shalah. Mudayyi' itu apa ya? Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan sholat, maksudnya ya tidak menganggap serius sholat itu. Bentaran dikit lah. Mending kolak dulu nih habis ini. Bentaran habis kolak kan ada asinan tuh. Ya Ustaz Naila Mufti, setelah asinan ya ngudut dulu dong. Ntar maghrib masih ada waktu, sebelum adzan isya kan masih maghrib. Itu namanya orang yang mudayyi' lis-shalah, orang yang menyepelekan sholat. Apalagi kalau sudah sampai tidak melakukan sholatnya, sampai meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu secara disengaja, nanti ada ancamannya, ada hadis tersendiri. Oleh karenanya maka jangan sekali-kali kita menyepelekan sholat. Ya, anggap sholat itu suatu kebutuhan buat kita, bukan kewajiban semata, tetapi kebutuhan. Seperti kita makan, minum, ngopi, ngudud. Kalau kita tidak menemukan itu, tidak makan, tidak minum, tidak ngopi, tidak ngudud, tersiksa batin kita. Ya demikian juga kalau kita tidak sholat, maka kita akan kehilangan satu kebutuhan dalam hidup kita. Jadi jadikan sholat itu sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan kita, bukan kebutuhan sekunder, ya. Selanjutnya waqala, dan bersabda lagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terus ini. As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini hadis populer banget, sering disampaikan oleh para mubaligh, para kiai, khususnya ketika menjelang Isra Mi'raj, ya, peringatan Isra Mi'raj. Hadisnya hadis tentang sholat ini. As-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ya, kalau namanya tiang itu kan berarti penyangga dari sebuah bangunan itu. Gedung pencakar langit. Di Jakarta itu banyak gedung-gedung pencakar langit. Jadi di Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, itu gedung-gedung pencakar langit bisa berdiri kokoh karena dia ditopang dengan tiang yang kokoh pula. Maka kalau agama kita ingin kokoh, kalau keyakinan kita ingin kokoh, akidah kita ingin kokoh, berdiri dengan tegak, maka dirikanlah sholat dengan sebaik mungkin. Ya, jangan kita pernah menyepelekan sholat. Tetapi waman tarokaha, orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan di sini banyak maknanya.
Meninggalkan secara harfiah tentu tidak melakukan sholat sama sekali. Atau meninggalkan yang lain, mungkin kita sholat, tetapi kita tinggalkan rukun dan syaratnya. Kita tidak pernah ngaji tentang arkanus sholat, tentang syurutus sholat, tentang mubtilatus sholat. Akhirnya sholat yang kita lakukan juga sembarangan. Itu juga termasuk tarukas sholat. Aduh ya Allah ya, ini berat sekali. Maka oleh karenanya saya berpesan kepada diri dan berpesan kepada Haji Iskandar, juga kepada Ustadz Naila Mufti dan Haji Danitea, Ketua MWCNU Kecamatan Cibuaya, jangan sekali-kali kita menyepelekan sholat. Karena siapa yang meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat dengan benar, maka berarti faqad hadamaddin. Ya karena sholat itu imaduddin, penopangnya agama kita. Kalau kita melakukan sholat itu dengan sembarangan, maka berarti penopangnya ini juga kurang kokoh, tidak kuat. Itu jelas beresiko akan cepat ambruk. Akan menyebabkan gedung itu, bangunan agama kita, bangunan akidah kita juga akan ambruk. Oleh karenanya sekali lagi, bangunlah pondasi keimanan kita melalui sholat yang benar, sholat yang 5 waktu terutama ya. Jika ingin sholatnya ini, jika ingin tiangnya ini, ya tiang-tiang penopang bangunan agama ini lebih kuat lagi, ya penopangnya harus diperbanyak. Bukan hanya penopang inti, tapi ada penopang-penopang sekundernya, yaitu sholat rawatib, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, ya. Itu tentu akan lebih menopang tiang-tiang pondasi dari keimanan kita ini supaya tidak runtuh. Dan itulah sholat yang kita lakukan. Sholat padu berarti tiang yang kokoh, tiang utama, sementara sholat-sholat sunat, baik rawatib maupun sholat nafilah, itu termasuk sholat ya tiang-tiang penopang yang akan memperkokoh bangunan keimanan kita ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak salah sekarang pukul 17:47 ya. Berarti tinggal 5 menit lagi waktu datangnya maghrib untuk wilayah Karawang dan sekitarnya. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana tadarrusana wa tadarru'ana wa takhashu'ana innaka antas samiul alim. Kang Dang Ridwan terima kasih, Ustadz Farid Bawardi, Ustadz Naila Mufti, Haji Kandang dan Haji Dani serta teman-teman yang lain terima kasih. Jazakallahu ahsanal jaza. Sampai bertemu malam nanti di pengajian Gus Uril Abzar Abdallah. Insya Allah juga bertemu besok ngabuburit bersama Kang Wian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.